Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami di sini dari kelompok 7 ingin memperkenalkan hasil proses bisnis kami yang berjudul Sistem Informasi Event Organizer yang beranggotakan saya Noftar Deviarden Nasution, ada teman saya Syahrul Ansari, ada juga M. Audi Ihsan, dan juga M. Dio Arya Dinata Panjaitan. Langsung saja, selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrul. Ya, di sini ada event organisir. Event organisir adalah kegiatan profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan, dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Lalu ada DFD yaitu data flow diagram. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses diagram, alur kerja, atau model fungsi. Ya, selanjutnya itu ada data flow diagram. Yang pertama yaitu ada di sini menu login. User, admin, dan manager bisa menggunakan menu login ini. Lalu user melihat event. Setelah melihat event, lalu bisa diterima oleh admin dan user melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, lalu diterima oleh admin dan admin melaporkan ke manajer. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem Entity Relationship Diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Bentuknya seperti diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data. Untuk menggambarkannya dibutuhkan yang pertama, notasi ialah seperangkat lambang yang menggambarkan data. Kedua, simbol sebagai lambang sebagai penanda. Ketiga, bagan merupakan rancangan atau skema untuk mempermudah penafsiran dan lain-lain sebagainya. Di sini ada ERD dari proses bisnis kami. Yang pertama, catering memiliki ID catering, nama, deskripsi, dan harga. Kemudian admin memiliki entity admin memiliki relasi input dan jenis jasa. Admin ada user dan password. Kemudian jenis jasa memiliki ID jenisnya dan memiliki dekorasi yang mana lanjut ke ID dekor, nama, deskripsi, dan harga. Dari jenis jasa memiliki ke gedung, ada ID gedung, nama, deskripsi, dan harga. Kemudian dari admin lanjut ke daftar, yang mana dari daftar lanjut ke pelanggan, ada nama, ID usernya, nomor HP, email, dan alamat. Habis itu melakukan konfirmasi ke dapatnya ID user, ID pemesanan, nomor rekening, bank, dan pemilik. Habis itu dari pelanggan menginput pemesanan, ada ID pesanan, tanggal acara, status, dan ID user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
use case diagram. Use case diagram adalah gambaran efek fungsionalitas yang diharapkan oleh sistem. Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Ya. Sini dari pelanggannya yang pertama bisa melihat informasi I/O, lalu pelanggan mendaftar, lalu melakukan login dan melakukan pemesanan. Lalu di pemilik I/O-nya include kelola data petugas, lalu kelola data paket, pemesanan, lalu pembayaran dan kelola laporan. Lalu di admin include kelola vendor, melihat data petugas, melihat data paket, dan mengatur pemesanan. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Di kelas diagram ini ada kelas propose, atributnya ada pengguna, tanggal pengiriman, mengusulkan tanggal, judul, konsep, tema, MC, dekor, sponsor, musik. Berhubungan dengan kelas event organizer. Di kelas event organizer ini ada atribut ID level, username, nama lengkap, password, jenis kelamin, nomor KTP, perusahaan, jabatan, alamat, email, kontak, bank, nomor rekening, atas nama, keterangan, foto. Di event organizer ini berhubungan dengan kontrak. Kontraknya itu ada level, IO, dan event. Terus tuh di kelas eventnya ada user, tanggal pengiriman, judul, tema, dan konsep. Di kelas event ini berhubungan langsung dengan event organizer. Terus itu ada kelas admin. Kelas admin ini memiliki username, nama lengkap, password, email, kontak, keterangan, dan foto. Admin ini berhubungan langsung dengan event organizer. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, di sini ada admin dan juga sistem. Pertama, kita masuk ke sistem dan muncul tampilan halaman utama. Habis itu kita melakukan klik login. Habis itu dari admin menampilkan form login ke sistem. Habis dari sistem, kita mengisi username dan password kita. Habis itu admin mengkonfirmasi username dan password dan langsung memberikan tombol klik login. Setelah kita klik login, kita validasi login, habis itu menampilkan halaman utamanya. Sequence diagram. Diagram sequence merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Message apa, pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Sini ada admin pemilik atau pelanggan. Itu masukkan username dan password. Lalu ke menu login. Terus ke cek username dan password. Terus ke validasi username dan password. Jika terjadi salah, maka kembali lagi ke menu login. Lalu ketika udah melakukan validasi username dan password dan cocok, masuk ke tampilan menu utama. Lalu ke form menu utama. Dan setelah itu melakukan logout.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.